Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Lesson Awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 4 Belajar Berwirausaha. Kita akan bahas bagian 2 yaitu di halaman 81 sampai dengan 85. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan bahas bagian 2 karena cukup panjang materi bab 4, jadi Karina bagi-bagi menjadi beberapa bagian ya. Sekarang kita bahas berbicara, berdiskusi, mempresentasikan. Nah, sekarang kita akan diskusi teks ya. Bekerjalah bersama teman kalian. Jawablah pertanyaan di bawah ini dan sebutkan pada paragraf berapa jawaban tersebut ditemukan. Yang nomor 1. Kapan Nadia mulai memasarkan produk susu kemasan miliknya? Nah, kita lihat di sini yang nomor 1 itu Nadia Hersa mulai memasarkan produk susu kemasan miliknya sejak tahun 2016 ya. Ini jawabannya ada di paragraf 2. Kita coba lihat ya. Di paragraf 2. Nah, ini. Nih ya, 2016. Kemudian nomor 2. Siapa yang bekerja sama dengan Nadia dalam membuka usaha? Nah, tadi tuh ada temannya ya. Karina masih ingat ada Toga Christoffel dan Siti Hani Kusmiati. Ini dalam membuka usaha ya. Ini juga ada di paragraf kedua. Kemudian yang ketiga, di mana Nadia memasarkan produknya pada awal memulai usahanya. Biasanya di acara-acara publik. Nah, informasi ini kita dapatkan di paragraf kedua. Kemudian berikutnya, yang nomor 4, apa nama perusahaan Nadia? Nama perusahaannya itu bernama Klinik Susu atau KS ya. Ini ada di paragraf ketiga. Nah, kemudian berikutnya yang nomor 5, bagaimana cara Nadia mempertahankan kualitas produknya? Nah, dia mempertahankan kualitas produknya dengan cara tidak memakai bahan campuran. Jadi bahannya bahan asli ya, ini informasinya terdapat di paragraf yang keempat. Kemudian presentasi. Setelah selesai, buatlah rangkuman singkat tentang usaha Nadia menggunakan pertanyaan di atas sebagai panduan. Lalu presentasikan di depan kelas bergantian dengan teman kalian ya. Nah, Kak Rina buat rangkuman sedikit ya, bisa adik-adik contoh, nanti boleh juga adik-adik tambahkan atau kurangi. Nadia Hersa adalah seorang pengusaha yang memasarkan produk susu kemasan sejak tahun 2016. Ia membuka usaha ini bekerja sama dengan 2 temannya, Toga Christoffel dan Siti Hani Kusmiati. Pada mulanya, produk susu dipasarkan secara asongan dari satu tempat ke tempat lain di acara-acara publik. Berkat ketekunannya, produk susu buatan perusahaannya yang bernama Klinik Susu atau KS dikenal oleh masyarakat untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Nadia mempertahankan kualitas produknya dengan cara tidak memakai bahan campuran. Nah, di masa depan Nadia berharap dapat mengembangkan bisnisnya di bidang lain ya. Kemudian berikutnya dibahas bahasa. Kita akan mencari ide pokok ya. Sebuah teks dapat terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok. Ya, kemudian ide pokok adalah gagasan utama tentang isi teks. Dengan mengetahui ide pokok, kita dapat lebih mudah untuk memahami maksud dari isi teksnya. Di mana letak ide pokok pada sebuah paragraf? Bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, ide pokok dapat tersurat pada kalimat awal atau kalimat akhir sebuah paragraf. Ide pokok juga dapat tersirat pada keseluruhan isi paragraf. Hal yang paling penting dalam menentukan ide pokok adalah membaca terlebih dahulu teks yang dimaksud. Lalu tentukan apa inti dari teks tersebut. Mari kita amati isi paragraf 1 dari teks dari pedagang asongan sampai atau hingga pemilik perusahaan. Nah, ini adalah sepotongan dari paragraf 1 ya. Paragraf 1. Nah, lalu kita di halaman selanjutnya bisa lihat ini adalah Nadia. Ya, gambar Nadia, lalu ini ada pengusaha.
Ya, usaha yang dijalankan adalah ada susu, yogurt ya, dan ada keripik juga tadi ya. Nah, ide pokok dari paragraf ini adalah informasi singkat tentang pengusaha, yaitu namanya tadi adalah Nadia Hersa Ursula Permana. Dan usaha apa yang dijalankannya, yaitu minuman susu. Nah, sekarang bacalah kembali teks dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan dan tentukan ide pokok setiap paragraf. Nomor 1 sudah ada di contoh ya. Kita lihat ke paragraf kedua. Ya, ide pokoknya adalah cara pengusaha memasarkan usahanya. Yang paragraf ketiga, kesuksesan perusahaannya hingga bisa dikenal masyarakat. Lalu paragraf keempat adalah cara pengusaha mempertahankan produk usahanya. Dan yang terakhir paragraf kelima, pengembangan produk usaha bisnis selain produk utama yang sudah dirintis ya. Nah, kemudian perhatikan kata-kata bercetak tebal pada teks dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan. Nah, kata-kata tersebut adalah idiom. Apa ya idiom? Nah, idiom artinya adalah gabungan kata-kata yang membentuk makna baru. Idiom digunakan sebagai ungkapan, jadi dia tidak sesuai dengan kata aslinya. Ya, yuk kita lihat contohnya. Nah, di sini ia dikenal sebagai orang yang tinggi hati di kampusnya. Bukan berarti hatinya berada di tempat yang tinggi ya, tapi ini ada maknanya. Apa sih artinya? Nah, tinggi hati makna atau artinya adalah sombong ya. Nah, ini kemudian sekarang kita akan lihat halaman berikutnya. Ada idiom ya, ini bagian idiomnya. Di sini tuh maknanya yang ada berupa gambar ya, maknanya. Nah, kita akan mencocokkan nomor 1 sampai nomor berapa ini? Sampai nomor 5 dengan gambar-gambar di sebelah kanan ya. Nah, kita lihat untuk pertama mental baja. Di sini pilihan yang sebelah kanan tuh ada kerja keras, terkenal, tidak sombong, terus ada bangkrut sama pantang menyerah ya. Nah, kita lihat ya, kalau mental baja kira-kira apa nih? Ya. Udah ada belum nih adik-adik yang dapat jawabannya nih? Ada kerja keras, tidak sombong, terkenal, bangkrut, dan pantang menyerah. Nah, ya, mental baja itu artinya adalah pantang menyerah. Nah, ini caranya mungkin kita tarik garisnya ya ke gambar ya. Atau kita tulis saja ya di sini, soalnya nanti jadinya coret-coret. Kita tulis ini jawabannya untuk nomor 1 ya. Lalu rendah hati. Nah, kalau tadi tinggi hati artinya sombong, rendah hati itu kebalikannya, yaitu tidak sombong. Jadi kita tulis angka 2 di sini ya untuk jawaban nomor 2. Nomor 3 gulung tikar. Jadi bukan tikar digulung ya. Ini tuh idiomnya maksudnya kayak ketika kita mempunyai tikar terus kita sedang duduk kan kita harus bangun nih gitu ya. Jadi tikarnya digulung. Nah, kurang lebih artinya adalah dia harus tutup. Ya, ini biasanya untuk perusahaan. Ya, perusahaannya gulung tikar. Maksudnya tuh perusahaannya tutup karena apa? Karena bangkrut. Ya, nah ini artinya nomor 3 adalah bangkrut. Lalu nomor 4 banting tulang. Nah, bukan tulang asli kita yang dibanting ya. Kalau tulang kita dibanting kita akan terluka. Jadi artinya ini tuh kita ceritanya saking bekerja kerasnya sehingga idiomnya menggunakan tulang yang dibanting ya. Jadi nomor 4 itu adalah kerja keras. Kita taruh di sini jawabannya untuk nomor 4 kerja keras. Dan terakhir nomor 5 nggak ada pilihan lain ya ini ya. Nah, naik daun tuh artinya terkenal ya atau populer. Taruh nomor 5 di sini. Nah, bagaimana cara kalian memutuskan makna idiom di atas? Pilihlah jawaban sesuai dengan pengalaman belajar kalian. Nah, ini boleh dipilih ya. Coba kita lihat pilihan pertama, menebak acak. Nah, ini nggak boleh. Kita harus nggak boleh cap cip cup kembang kuncup terus adik-adik pilih, nggak boleh ya. Kita harus benar-benar belajar mencari tahu sebanyak-banyaknya ilmu. Lalu menebak dengan membayangkan makna dari kata. Nah, kalau menebak dengan membayangkan ini masih boleh juga ya kalau adik-adik benar-benar nggak tahu sama sekali, tapi nggak menebak acak aja cap cip cup ya. Tapi membayangkan kira-kira maknanya apa. Seperti tadi Kak Rina ya,
banting tulang. Wah, kalau banting tulang kan berarti kita bekerja gitu ya sampai tulangnya tuh jadi kebanting gitu ya. Nah, itu mungkin kurang lebih kita membayangkan makna dari kata-kata perkatanya. Atau menebak dengan membaca kalimat pada wacana teks bacaan tadi, itu juga bisa. Nanti ini dipilih sesuai adik-adik ya. Tapi Karina nggak nyaranin adik-adik pilih ini ya. Boleh yang ini atau ini ya. Nah, selain melalui kegiatan belajar ini, kalian dapat mengenal berbagai makna idiom lainnya lewat pencarian di kamus, baik buku ataupun kamus digital. Kamus digitalnya biasanya ada juga di yang Kemdikbud tadi ya. Itu bisa adik-adik cari di Google ya. Nah, pembelajaran kita untuk kali ini sudah selesai ya, sampai halaman 85. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.